Bapa di surga, kalau pada pagi hari ini kami datang bersekutu di ruang ibadah ini untuk kembali memperingati kematian-Mu bagi kami semua. Kami sungguh rindu Tuhan untuk mendengarkan sabda-Mu sendiri. Tolong kami Tuhan, supaya hari raya Jumat Agung ini tidak sekedar menjadi hari raya begitu saja. Bahkan dalam semua pujian, drama yang sudah dipentaskan, tolong kami Tuhan untuk bisa memahami makna pengorbanan Bunda kami. Dan tolong kami terlebih lagi, supaya kami bisa meneladani diri-Mu sendiri. Urapi hamba-Mu ini Tuhan, dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya apa yang akan hamba-Mu beritakan adalah firman-Mu belaka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berbicaralah pada kami semua, karena kami siap mendengarkan firman-Mu, dan kami juga siap untuk melakukan firman-Mu dan meneladani diri-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami mohon pimpinan serta petunjuk-Mu sendiri. Amin. Saya akan mengajak saudara untuk membuka Alkitab kita dari kitab Nabi Yesaya. Kitab Nabi Yesaya dari pasal 52 ayat 13 hingga pasal yang ke-53 ayat yang ke-12. Kitab Nabi Yesaya pasal 52 ayat 13 hingga pasal 53 ayat yang ke-12. Yesaya 52 ayat 13, demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan pada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan, dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman, ia terambil, dan tentang nasibnya, siapakah yang akan memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya.
Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti, karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang baca firman Tuhan, merenungkannya, tapi juga melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, saudara sekalian, di bulan Desember tahun 79, saya pernah mengalami peristiwa yang sangat menakutkan. Saat itu saya masih duduk di kelas 2 SMA. Nah, dalam rangka Natalan salah satu cabang GKM Kudus di Prawoto, itu ada di Pegunungan Rahtawu yang sekarang menjadi GKMI cabang Pundong. Saya mengajak teman-teman remaja untuk bersama-sama mengisi puji-pujian di sana. Nah, ceritanya persis setelah doa penutup acara Natal itu, tiba-tiba saja ada ratusan orang yang datang menggerebek masuk dalam gereja. Mereka bawa berbagai macam senjata tajam. Ada yang bawa golok, ada yang bawa pedang, samurai, bawa pentungan, bawa rantai, bawa bambu runcing, macam-macam senjata dibawa. Lalu sambil mereka berteriak-teriak mengagungkan kebesaran Allah. Nah, ini saya juga ironis sekali. Mulutnya berteriak-teriak mengatakan Allah Maha Besar, tapi tindakannya brutal sekali karena mereka menggerebek masuk, lalu meja kursi yang kami gunakan untuk ibadah dijungkir balikkan, dipecel-pecel, mimbar yang dipakai untuk khotbah juga dirobohkan, dihancurkan, salib di atas tembok disabet pakai rantai, jatuhkan lalu dihancurkan, diinjak-injaknya. Pokoknya brutal sekali. Mereka juga berteriak-teriak akan mengancam, akan membunuh kami kalau kami tidak segera menutup gereja di tempat itu. Nah, terus terang saya juga takut sekali sebetulnya. Apalagi saya merasa bertanggung jawab atas keselamatan teman-teman saya, karena saat itu sebetulnya ada banyak orang tua yang tidak mengizinkan anaknya untuk naik ke atas Rahtawu. Tapi saya datangin orang tua ini satu persatu, minta izin dari mereka, sehingga akhirnya saya bisa mendapatkan 30-an anak remaja datang ke sana. Lalu ketika situasi yang chaos macam itu, sebagian dari mereka sudah menangis. Situasinya pokoknya menegangkan, mencekam, menakutkan. Nah, di tengah-tengah situasi semacam itu, almarhum Bapak Pendeta Sudarso Hadi maju ke depan dan dengan penuh ketegasan dan penuh wibawa, dia mengatakan bahwa para pemimpin kelompok ini dan mengatakan supaya semua orang di sini diizinkan untuk meninggalkan gereja dan dia sendiri yang akan tinggal untuk dijadikan sandera. Negosiasi alot, tapi rupanya mereka keder juga melihat ketegasan dan kewibawaan Pak Darso, dan dengan demikian mereka mengizinkan kami untuk pergi meninggalkan gereja dan tinggal Pak Darso yang tinggal di dalam gereja sebagai sandera. Nah, ketika Pak Darso mengatakan itu, Ibu Darso pun juga pasang badan. Dia mengatakan dia tidak akan meninggalkan tempat dan dia akan tetap mendampingi Pak Darso apapun juga yang terjadi. Nah, saudara-saudara, kalau kita mendengar kisah heroik semacam itu, saya yakin kita semua pasti terkagum-kagum. Tidak tiap hari kita bisa menemukan kisah heroik seperti itu. Kita akan mengacungi jempol, tidak cuma 1, 2 jempol. Oh, saya yakin kita semua menjunjung tinggi nilai pengorbanan yang membuat seseorang mampu bertindak heroik untuk keselamatan dan keuntungan orang lain, mengorbankan dirinya sendiri. Kita pasti kagum dengan pengorbanan Pendeta Sudarso Hadi dan Ibu. Kita kagum dengan pengorbanan Bunda Teresa yang mendharma baktikan seluruh hidupnya melayani orang-orang paling miskin di kota kumuh Kalkuta. Kita bahkan kagum dengan hamba-hamba Tuhan Pipka yang bersedia melayani di berbagai pelosok tanah air ini tanpa gaji dan tunjangan yang memadai. Banyak contoh yang lainnya yang membuat kita kagum. Nah, cuma sayangnya kita tuh terkagum-kagum hanya jika dan selama yang berkorban itu orang lain dan bukan diri kita sendiri. Kalau diri kita yang disuruh berkorban, maka kita pun akan mengatakan, waduh, yang lain saja, jangan saya.
seorang mantan anggota majelis salah satu GKMI pernah sharing pada saya. Dia tuh jengkel sekali karena setiap kali ada tugas pelayanan ke cabang-cabang, maka rekan-rekan majelis selalu nunjuk dia, sehingga dia ini yang riwa-riwi ke sana kemari, dan teman-temannya katanya memang memuji-muji dia karena dia mau berkorban untuk yang lain-lain. Tapi lama-lama dia jengkel juga, dan dia mengatakan, loh kok saya terus itu loh yang dituju untuk pergi ke sana kemari, riwa-riwi, capek, ya kan, melewatkan masa-masa kebersamaan dengan keluarganya, sedangkan yang lain-lain itu tidak ada yang mau. Nah, kecenderungan manusia itu ya memang begitu itu. Kita memuji-muji orang lain yang mau berkorban, tapi sebaliknya kalau itu terkait dengan diri kita sendiri, kita akan segera mengatakan yang lain saja, jangan saya. Dan betapa jauhnya sikap itu dari sikap si hamba Tuhan dalam teks yang sudah kita baca bersama tadi. Nah, teks kita ini saudara-saudara, ini memang merupakan satu kisah, satu teks yang sangat populer, sangat terkenal di antara masyarakat Yahudi, bahkan sampai sekarang. Nah, yang menarik dalam teks ini diceritakan tentang hamba Tuhan, Ebed Yahweh itu, tapi berbeda dari para pemimpin dunia lainnya yang biasanya penampilannya itu menawan, gampang membuat orang-orang terpikat olehnya. Si hamba Tuhan ini sebaliknya dikatakan dia itu tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Si hamba Tuhan ini rupa enggak punya, dedek juga enggak punya. Jadi kalau dihitung dari bobot, bibit, bebet, jelek semua. Dan bukan hanya itu, hidupnya juga bukan satu kisah yang romantis. Dikatakan ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Dia dianiaya, sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Jadi hidupnya pun juga susah sekali, dikuyok-kuyok terus oleh banyak orang. Bahkan ketika si hamba Tuhan ini mati, juga tidak ada penghormatan bagi dirinya, tidak ada karangan bunga, tidak ada penghormatan dari siapapun juga. Orang menempatkan kuburnya, kata teks kita, di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu, tidak ada dalam mulutnya. Nah, tapi yang menakjubkan memang si hamba Tuhan ini menderita dan mengalami semua itu justru bukan untuk keuntungan dirinya sendiri, melainkan untuk keuntungan orang lain. Sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Dia tertikam oleh pemberontakan kita, dia diremukkan oleh kejahatan kita. Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Oh, saya yakin, seyakin-yakinnya, tidak ada seorang pun di antara kita yang mau mengalami nasib seperti si hamba Tuhan ini. Tidak ada di antara kita yang mau hidup dan mati dengan cara yang konyol semacam itu. Terlebih lagi, semuanya itu dialami bukan untuk keuntungan diri sendiri, tapi justru untuk keuntungan orang lain. Tapi itulah persis yang dilakukan si Ebed Yahweh, hamba Tuhan yang hari ini kita peringati kematiannya. Nah, saudara-saudara, Jumat Agung itu memang merupakan saat bagi kita untuk mengingat kembali dan merenungkan kembali penderitaan dan pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus. Sayangnya, kalau kita bicara tentang pengorbanan dan penderitaan, kita ini sikapnya seringkali seperti orang yang dalam pepatah Jawa dikatakan mau makan nangka tapi nggak mau kena getahnya. Jika pada kita ditawarkan keselamatan, kita segera menjawab, oh ya Tuhan, aku mau itu Tuhan, berikan kepada aku. Kalau pada kita ditawarkan hidup kekal, kita pun kan, oh ya Tuhan, aku memang mengharapkannya. Kalau pada kita ditawarkan berkat melimpah karena tingkap-tingkap langit dibuka, kita pun segera menjawab, ya Tuhan, segera buka tingkap-tingkap langit itu, jangan tunda-tunda lagi. Tapi sebaliknya, jika dari kita diminta waktu kita untuk menjadi majelis jemaat, waduh Tuhan, aku tuh sibuk, banyak kerjaan Tuhan. Kalau dari kita diminta tenaga kita untuk jadi guru sekolah minggu, waduh Tuhan, yang lain aja deh, jangan aku. Yang lain itu banyak Tuhan, yang lebih baik daripada aku. Kalau dari kita
diminta uang kita untuk pelayanan gereja. Waduh Tuhan, bisnisku lagi seret, macet, susah dapat uang, toko sepi. Kalau dari kita diminta merendahkan diri, oh Tuhan, pembawaanku memang sombong Tuhan. Pembawaan kok sombong. Kalau dari kita diminta untuk menghargai dan mendengarkan orang lain, kita pun akan mengatakan, oh enggak Tuhan, dia yang harus menghargai aku, dia yang harus mendengarkan suaraku, bukan sebaliknya. Kita mau menerima berkat, tapi kita tidak mau berkorban. Kita mau mendapatkan keselamatan, tapi kita tidak mau memikul salib itu. Kita mau jadi Kristen dan menjadi pengikut Kristus, jika itu berarti bisnis kita jalan lancar tanpa hambatan. Berkat berkelimpahan ada dalam keluarga kita. Mujizat demi mujizat kita alami dalam kehidupan kita. Hidup kita aman, tentram, tanpa kesusahan. Orang-orang lain menghargai dan menuruti apa yang kita inginkan. Baru dengan demikian kita mau jadi Kristen dan mau jadi pengikut Kristus. Tapi sebaliknya, jika menjadi Kristen itu berarti kita harus memikul salib. Kita harus berkorban dan mengorbankan diri kita untuk orang lain. Jika menjadi Kristen itu berarti kita harus menjadi seperti Ebed Yahweh ini, hamba Tuhan yang bersedia menderita, bersedia tidak dihargai, tidak dihormati, bahkan kehilangan kemuliaan. Maka kita pun mengatakan, jangan saya Tuhan, orang lain saja, masih banyak yang lain yang mau. Ya saudara, Yesus sendiri pernah mengatakan kepada kita, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Jumat Agung itu saudara-saudara adalah saat bagi kita untuk mengingat kembali penderitaan dan pengorbanan Kristus bagi kita. Tapi masalahnya dan pertanyaannya, kenapa sih kita tuh kok seringkali sulit begitu loh untuk meneladani Kristus yang sudah jelas memberikan teladannya bagi kita? Mengapa kok seringkali kita susah sekali untuk bisa menyangkal diri dan memikul salib? Nah, menurut saya salah satu sebab utamanya adalah karena kita tuh seringkali jatuh dalam apa yang saya sebut sebagai dosa lengket. Kita tuh seringkali itu lengket sekali dengan sesuatu yang kita senangi, sesuatu yang kita sukai. Lengketnya bukan main. Nah, coba lihat aja anak-anak muda ini, ya kan, kemana-mana kan senangnya sekarang foto selfie. Wah, di mana-mana dipotret terus. Untuk apa? Mengabadikan kenangan manis. Istilahnya aja kan mengabadikan. Nggak mau kenangan manis itu hilang. Kalau bisa ya aku lengket terus dengan kenangan manis itu selama-lamanya. Kan bukan hanya pakai bukan hanya foto selfie, sekarang juga pakai tongsis. Ketika saya pertama kali dengar tongsis itu apa gitu ya. Tongseng saya tahu ya kan. Tapi tongsis itu apa? Ternyata tongkat narsis. Kan memang untuk narsis itu kemana-mana dipotreti, upload di Facebook. Bukan hanya itu, makan apa saja itu loh sekarang dipotret, diupload, seolah-olah itulah makanan terakhir yang dinikmatinya di dunia ini. Kalau pacaran juga sama, runtang-runtung, berdua lengketnya bukan main, kayak dikasih lem tikus. Pokoknya dunia ini milik kita berdua, sampai tai kucing pun rasa coklat. Loh, lengket dengan sesuatu yang kita senangi, memang nggak salah. Itu manusiawi, tapi itu menjadi salah dan keliru kalau itu membuat kita gak bisa lepas dari apa yang kita sukai dan kita senangi. Kalau itu membuat kita tidak bisa menyangkal diri kita dan memikul salib serta berkorban untuk orang-orang yang lain. Dan semua hal di dunia dalam kehidupan kita ini bisa membuat kita lengket. Uang kita, kekuasaan kita, ketenaran kita bisa membuat kita lengket. Ego kita, harga diri kita sama saja membuat kita begitu lengket sehingga kita tidak lagi bisa berkorban untuk orang-orang lain. Jadi kaya saudara-saudara itu gampang, tapi menyangkal diri kita dan tidak membiarkan diri kita lengket dengan uang, tidak membiarkan uang itu mengendalikan dan mengatur hidup kita. Nah itu loh yang susah. Supaya kita bisa mengasihi orang-orang lain, bahkan yang tidak punya uang. Nah itu yang susah. Karena kalau kita sudah punya uang kan biasanya bahkan teman pun juga pilih-pilih. Kita hanya mau berteman dengan mereka yang sama-sama punya uang, bukan dengan yang tidak punya uang. Karena uang juga lah saudara bisa bertengkar dengan saudara, bahkan bunuh-bunuhan, rebutan warisan, rebutan bisnis. Karena pengen cepat kaya,
kita pun juga menghalalkan segala cara. Nggak apa-apa, dapat duit melalui dana siluman, wis nggak apa-apa. Pokoknya dapat duit dan bisa cepat kaya. Tapi kan itu berarti kita tidak bisa menyangkal diri kita dan memikul salib. Saat ini kalau mau cari beasiswa saja misalnya, untuk dari orang-orang Kristen dan gereja, waduh susahnya bukan main. Karena kita sudah begitu lengket dengan uang kita, hingga kita tidak lagi mau mengorbankan uang kita untuk orang-orang lain. Demikian juga punya kuasa itu gampang, tapi tidak membiarkan diri kita lengket dengan kekuasaan, nah itu yang susah. Ini bukan hanya kekuasaan yang kita terima karena jabatan kita, tapi juga karena keberadaan kita. Sebagai majikan, kita punya kuasa atas pegawai kita, atau pembantu rumah tangga kita, babysitter kita, sopir kita punya kuasa atas mereka. Sebagai orang tua, kita punya kuasa atas anak-anak kita. Kita bisa menentukan kemana mereka harus sekolah, jurusannya apa, bahkan jodohnya siapa, kita juga bisa menentukan. Tapi menyangkal diri dan membuat kita tidak lengket dengan kekuasaan, nah itu yang susah. Untuk memperlakukan dan menghormati pembantu rumah tangga kita, pegawai kita, sopir kita, tukang kebun kita, babysitter kita, sebagai manusia yang setara dengan kita, untuk makan dan minum dengan piring, sendok dan gelas yang sama seperti yang kita pakai, makan makanan yang juga sama seperti yang kita makan, itu yang susah. Membiarkan dan memberikan kemerdekaan pada anak-anak kita untuk menentukan masa depannya sendiri. Boleh kita memberikan saran, tapi bukan untuk menguasai mereka. Membiarkan bawahan kita untuk mengkritik dan menegur kita, itu yang susah. Di Duta Wacana itu saya saat ini menjabat sebagai direktur dari program pascasarjana di teologi. Nah, kadang-kadang saya itu juga ditegur oleh bawahan saya, oleh staf administrasi, kalau ternyata kebijakan yang saya buat itu sudah mengacaukan pekerjaan mereka, atau karena memang salah. Sampai saya tuh seringkali mengatakan, ini kok kelihatannya kalian deh yang lebih galak pada saya daripada saya terhadap kalian. Kan? Tapi ya emangnya kenapa? Saya selalu mengatakan, aku rak popo. Ya kan? Siapa yang bikin aturan bahwa kalau yang namanya direktur itu tidak boleh dikritik dan tidak boleh ditegur dan tidak boleh dimarahin oleh bawahannya? Gak ada aturan semacam itu. Nah itu yang sulit. Karena untuk itu kita harus mau menyangkal diri kita, memikul salib kita, dan tidak membiarkan diri kita lengket dengan kekuasaan. Demikian pula kita bisa begitu lengket dengan harga diri kita, dengan ego kita, sehingga kita menjadi orang yang mutungan, sensitif sekali, tersinggungan setiap kali kita merasa harga diri kita direndahkan. Sebagai ketua umum sinode saya menjumpai ada banyak sekali konflik dalam gereja-gereja kita yang tidak bisa diselesaikan karena semua orang, dan konflik ini terjadi di antara pihak-pihak yang sama-sama tuli. Masing-masing itu maunya cuma dengar suaranya sendiri, tapi tidak ada satupun yang mau mendengar suara orang lain. Nah kalau sudah gini susah sekali, ngotot, nuntut ini, nuntut itu, kesepakatan apapun juga tidak disetujui, pasti ditolak jika tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Tidak ada yang mau berkorban untuk yang lain. Terlalu lengket dengan ego kita, dengan harga diri kita, sehingga kita tidak lagi bisa menghargai orang lain, apalagi berkorban untuk orang lain. Ketika saya melayani di GKMI Batam, saudara-saudara, saya mendengar sebuah kesaksian yang luar biasa. Dari ceritanya, si sekretaris majelis ini kenal dengan seorang dokter yang kebetulan menjadi direktur dari sebuah rumah sakit yang khusus merawat orang-orang yang menderita HIV/AIDS yang biasanya dijauhi oleh banyak orang. Nah, singkat cerita, ada seorang pasien yang terminal, jadi sudah tinggal tunggu matinya gitu. Tubuhnya itu sudah cuma tinggal tulang dibalut dengan kulit. Lalu si sekretaris majelis GKMI Batam ini merasa iba dan dia mencoba melacak saudara keluarga dari si pasien ini. Dilacak sampai ke Medan, sampai ke Kepulauan Riau. Tapi tidak ada satupun anggota keluarga yang bersedia merawat si pasien ini. Bahkan istrinya sendiri juga tidak mau lagi merawat suaminya. Nah lalu dia membuat suatu eksperimen. Dalam rapat majelis, dia sharing tentang cerita ini, kisah ini. Lalu dia menantang semua anggota majelis untuk sama-sama merawat si pasien ini. Dan semua anggota majelis setuju. Lalu dibawalah si pasien ini. Kebetulan GKMI Batam itu memang ruko, mereka 3 lantai. Dan di lantai 3 itu ada 1 kamar kosong. Si pasien ini ditaruhkan di kamar di lantai 3,
Lalu semua anggota majelis ini, pria wanita, mereka giliran untuk merawat si pasien AIDS, HIV AIDS ini. Mereka lah yang memandikan, membersihkan kotorannya, memberikan obat, pokoknya merawat tiap hari, gantian anggota majelis ini. Yang ajaib, sembuh itu si pasien. Dan sampai saat ini mereka sudah 3 kali melakukan hal semacam itu. Dan menurut saya, si pasien AIDS ini bisa sembuh. Saya mau mengatakan tidak, bagaimana? Karena saya berjumpa sendiri dengan si pasien ini, seger buger. Bahkan ada salah satu yang sekarang menjadi pendeta di Sumatera Utara. Mereka semua sembuh, dan saya yakin mereka sembuh bukan terutama karena obatnya, tapi karena cinta kasih yang diberikan oleh segenap majelis GKMI Batam ini, yang bersedia berkorban untuk orang lain. Dan sikap itulah yang seharusnya juga kita teladani, karena itulah sikap si Ebed Yahweh itu, hamba Tuhan Yesus Kristus yang bersedia mengosongkan dirinya dan mati di atas kayu salib demi supaya kita semua bisa diselamatkan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa.